Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 20. Prameswari tersenyum sinis, jadi kau yang mengantar nyawa. Kebetulan sekali, aku tak perlu repot-repot mencarimu. Melihat Prameswari datang, para pengawal yang tersisa segera berkumpul mengelilinginya. Nona Prameswari, keadaan tampaknya sudah di luar kendali. Sebaiknya Nona pergi saja, biar kami yang menahan mereka, ujar salah seorang pengawal sambil memegangi dadanya yang sakit. Prameswari bertanya balik, kalau aku pergi, bagaimana dengan kalian? Tak usah pikirkan kami. Ini sudah tugas kami untuk mengorbankan nyawa dalam tugas. Sahut seorang pengawal lain tegas. Prameswari menggeleng, mana bisa aku lari dan mengorbankan orang sendiri. Gadis ini segera mengeluarkan senjata andalannya, bandul bintang jatuh. Kemudian, dengan nada tegas, ia berujar, seseorang segera pergi ke dalam. Amankan Bibi dan Mbok Darmi. Biar aku dan yang lain menahan mereka. Kebo Ireng adalah bagianku. Setelah berkata begitu, Prameswari langsung menyerang Kebo Ireng. Sambil melompat, rantai bandulnya diputar, menimbulkan suara dengung yang mengganggu. Masih di udara, ia melesatkan ujung bandul ke arah kepala Kebo Ireng. Kebo Ireng yang sedari tadi bersikap santai sekarang menjadi waspada. Melihat serangan lawan yang menderu deras, ia segera melompat ke belakang. Trak! Lantai tempat Kebo Ireng tadi berdiri terlihat retak dan berlubang. Prameswari menarik senjatanya dengan tangan kiri. Senjata itu meluncur deras ke arah pemiliknya. Lalu dengan kaki kanan, gadis ini menginjak rantai, memutarnya dan kembali melemparkannya ke arah Kebo Ireng. Kali ini yang diincar adalah dada. Kebo Ireng refleks menangkis dengan goloknya. Terang! Serangan bandul berhasil ditahan. Namun, golok Kebo Ireng jadi terlilit rantai beberapa putaran. Prameswari kemudian menghentak sekuat tenaga. Kebo Ireng yang tak menyangka dengan serangan seperti ini agak tak siap. Akibatnya, dengan sekali tarikan dari sang gadis, golok Kebo Ireng terlepas. Prameswari hendak langsung menyerang Kebo Ireng kembali. Namun, dari arah kanan dan kiri, sang gadis merasakan bahaya. Ternyata, ada dua kawan Kebo Ireng yang menyerang diam-diam. Keduanya menggunakan senjata pedang. Kedua pedang itu mengincar kedua sisi tubuh Prameswari. Serangan keduanya cepat dan ganas. Karena tak ingin menjadi sasaran empuk, Prameswari terpaksa mengurungkan serangannya pada Kebo Ireng. Gadis berbaju coklat itu menghentakkan kaki, memutar tubuhnya dan melenting ke udara. Dua serangan itu berhasil dihindari. Setelah menjejak tanah, Prameswari langsung bergerak zigzag membalas serangan kedua orang itu. Pedang pendek di tangan sang gadis berkelebat cepat, lalu mengoyak perut kedua lawannya dengan ganas. Kedua orang itu langsung jatuh bersimbah darah. Kematian dua orang ini tak mengendurkan semangat kawan-kawan. Tiga orang sekaligus langsung merangsek ke arah Prameswari. Kebo Ireng yang berdiri 3 tombak dari Prameswari mengipasi. Siapa yang bisa membunuh gadis itu akan kuberi tambahan 100 koin emas. Dan jika bisa menangkapnya hidup-hidup, akan kuberi 1000 koin emas. Mendengar itu, 5 orang yang berbaju hitam lain segera bergabung. Kini Prameswari dikeroyok 8 orang. Hahaha, gadis cantik, sebaiknya kau segera menyerah. Jangan sampai kulitmu yang mulus itu jadi terluka, kata seseorang yang berambut keriting. Itu betul gadis manis, lebih baik kau bersama kami saja. Ngapain mati muda, bukankah lebih asyik kalau menikmati hidup? Kami pasti bisa membahagiakanmu. Hahaha, timpal seseorang yang lain. Ia memutar-mutar golok besarnya untuk mengintimidasi. Mendengar ucapan para begundal ini, Prameswari tertawa. Hahaha.
Sungguh lucu, ada sekawanan babi yang bisa bicara dan berdiri di hadapanku. Wajah kedelapan orang itu menjadi jelek. Mereka merasa sangat terhina karena disebut babi. Bangsat. Bajingan. Betul-betul cari mampus. Jangan kasih ampun. Para begundal itu berteriak-teriak marah. Tanpa dikomando, semuanya langsung menyerang. Prameswari tak ingin memberi kesempatan pada musuh. Sebelum serangan lawan sampai, ia sudah terlebih dulu bergerak. Pedang pendek di tangannya menusuk pria yang ada di samping kanan. Orang itu terjatuh sambil memegang dada kiri yang mengalirkan darah. Pada saat ini, serangan dari kiri terasa menderu. Prameswari menangkis golok lawan dengan pedangnya. Kemudian, tangan kiri sang gadis bergerak ke arah belakang. Wut, wut. Sepasang pisau terbang melesat. Dua teriakan terdengar. Pisau terbang menancap di dada mereka. Kini, dari 8 pengeroyok, Prameswari sudah membunuh 3 orang di antaranya. Hal ini membuat kelima orang yang tersisa menjadi semakin waspada. Kebo Ireng yang melihat ini menjadi gusar. Dasar tak berguna, makinya marah. 8 orang ahli tapi tak sanggup meringkus seorang gadis. Kebo Ireng melompat. Ia melepaskan pukulan tenaga dalam. Us! Selarik angin panas mengarah ke Prameswari. Gadis ini hendak melompat menghindar. Namun, pada saat yang sama 2 pukulan tenaga dalam juga dilepaskan dari kanan dan kiri. Tampaknya, 2 dari 5 pengeroyok yang tersisa adalah orang-orang yang berkemampuan cukup tinggi. Melihat keadaan ini, para pengawal Danur Sido yang tersisa ingin membantu. Namun, saat ini mereka juga tengah disibukkan dengan lawan masing-masing. Mereka tinggal berempat, tapi harus menghadapi lawan yang berjumlah lebih dari 2 kali lipat. Hal ini sangat menyulitkan. Prameswari menggertakkan gigi. Ia segera memusatkan energi ke tinjunya. Untuk menghadapi serangan lawan, gadis ini melepaskan 2 pukulan tenaga dalam dengan tangan kanan dan kiri. Us, us. 2 larik angin melesat keluar menghadang pukulan Kebo Ireng dan kawannya. Angin dari energi Prameswari memiliki aroma melati yang kental. Kebo Ireng terkejut, aroma ini. 2 ar, 2 ar. 2 ledakan terjadi saat pukulan tenaga dalam mereka berbenturan. Kebo Ireng terdorong 5 langkah ke belakang. Kawan Kebo Ireng yang menyerang dari kiri terpental hingga 2 tombak. Pria itu jatuh terjerembab dan tak bergerak lagi. Apakah pingsan atau mati, tak ada yang tahu. Adapun Prameswari, ia seorang diri menghadapi 2 pukulan dari 2 orang ahli. Akibatnya, gadis ini terpental ke belakang sejauh 3 tombak. Untungnya, gara-gara ini ia jadi selamat dari 1 serangan lawan yang tak sempat ia hadapi. Darah segar mengalir dari hidung Prameswari. Dadanya terasa sangat nyeri. Kedua tangannya juga terasa kesemutan. Dengan dada yang berdebar-debar, Prameswari bangkit dan berdiri. Ia merasa lututnya agak lemas. Sementara itu, Kebo Ireng sudah menenangkan diri. Setelah menarik napas beberapa kali, ia melangkah mendekati Prameswari. Gadis jahanam, kulihat kau tadi mengeluarkan pukulan angin bunga kematian. Apa hubunganmu dengan pengurus lembah bunga? Bentaknya. Prameswari meludah. Ludahnya berwarna merah. Setelah itu, sang gadis menjawab, pengurus lembah bunga adalah guruku. Apa urusanmu bertanya hal ini padaku? Mata Kebo Ireng berkilat, bagus. Aku punya urusan dengan gurumu. Pengurus lembah bunga telah membunuh guruku, Datuk Hitam Goa Abrang. Hari ini, aku sebagai murid Datuk Hitam akan membunuhmu untuk membalas dendam. Usai berkata demikian, Kebo Ireng segera menyerang. Dengan gerakan cepat, ia menendang kepala Prameswari. Namun, gadis itu merunduk dan berhasil menghindari serangan. Kebo Ireng kembali menyerang. Pria berbadan besar ini meninju 3 kali berturut-turut. Prameswari berhasil menahan ketiga serangan itu. Namun, pada kali keempat, Kebo Ireng melepaskan tendangan berputar. 2.
Perut Prameswari terhantam telak. Ia terpental sejauh 2 tombak dan menghantam tangga teras. Prameswari muntah darah. Ia merasa jeroannya seakan jebol. Prameswari berusaha duduk menyandar pada anak tangga di belakangnya. Dadanya yang tadi sakit makin terasa. Kini ditambah perutnya yang seakan jebol, sakitnya menjadi-jadi. Pada saat ini, 2 kawan Kebo Ireng segera melompat dengan pedang yang terhunus. Mereka ingin menghabisi Prameswari dengan sekali tebas. Sambil memaksakan diri berguling, Prameswari melemparkan 2 pisau terbang terakhirnya. Ut. Lemparannya tak secepat biasanya. Yang satu berhasil mengenai lawan, namun yang satu lagi berhasil ditepiskan. Lawan yang berhasil menepis ini melompat ke kiri 1 kali, lalu setelah menjejak tanah, ia segera berlari menuju ke Prameswari. Pedang berkilatnya sudah haus akan darah sang gadis. Namun, sebelum sampai pada tujuan, salah seorang pengawal Danursido yang tersisa menghalangi. Keduanya pun terlibat jual beli serangan yang sengit. Setelah beberapa saat, begundal dari dunia hitam itu akhirnya tumbang. Pengawal Danursido berhasil memenangkan duel. Sayang, tak lama setelah itu, ia juga roboh dan bersimbah darah. Prameswari merasa bersalah pada pengawal barusan. Seraya menahan sakit yang luar biasa, gadis ini berusaha bangkit. Dengan bertumpu pada pagar teras, ia berhasil berdiri. Darah dari kepalanya yang bocor mengalir ke kening, lalu turun ke mata. Pandangan Prameswari jadi agak kabur karenanya. Sementara itu, kondisi Kebo Ireng tergolong baik-baik saja. Pria berbadan besar itu memperhatikan keadaan di sekeliling. Kelompok yang ia bawa rupanya hanya tersisa 5 orang. Namun, mereka berhasil menghabisi seluruh pengawal Danursido. Melihat keadaan ini, Kebo Ireng menyeringai, lihat dirimu saat ini. Tadinya karena kau sangat cantik, aku masih ingin membiarkanmu hidup. Tapi, mengingat urusan antara guruku dan gurumu, aku harus menghabisimu. Kalian jangan ada yang ikut campur. Gadis jahanam ini adalah bagianku, ujar Kebo Ireng pada keempat kawannya. Usai berkata begitu, Kebo Ireng merangsek maju ke arah Prameswari. Ia melepaskan tendangan samping. Sambil terhuyung, Prameswari mengangkat tangan kirinya untuk menahan tendangan lawan. Bletak. Serangan itu berhasil ditangkis, namun tubuh Prameswari yang sudah goyah terdorong ke kanan dengan deras. Sang gadis refleks menggunakan tangan kanan untuk menahan agar dagunya tak terbentur tanah. Dalam keadaan yang seperti itu, Kebo Ireng sudah berlari dan melepaskan tendangan ke perut Prameswari. Boom! Tendangan itu menghantam telak. Prameswari berteriak memuntahkan darah. Air matanya mengalir menahan sakit. Gadis ini berguling-guling. Perutnya sakit, dadanya sesak, nafasnya mulai terasa berat. Kebo Ireng tertawa puas. Hahaha, hari ini, dendam guruku akan terbalaskan. Datuk Hitam, kini arwahmu bisa tenang di neraka sana. Aku akan mengirimkan murid dari pengurus lembah bunga untuk menemanimu. Usai berkata begitu, Kebo Ireng mengambil goloknya. Dengan langkah berat namun mantap, lelaki bercambang ini mengayunkan golok untuk memenggal leher Prameswari. Prameswari yang masih tertelungkup di tanah tak mampu lagi menghindar. Tubuhnya sudah terlalu lemah. Gadis itu samar-samar masih dapat melihat gerakan Kebo Ireng yang ganas. Senjata pria berbadan besar itu berkelebat membawa cahaya kematian. Mampus! Teriak Kebo Ireng seraya memapas dengan ganas. Prameswari pasrah menunggu kedatangan malaikat maut. Kedua matanya terpejam. Gadis ini berusaha untuk meneguhkan hatinya. Dia tak boleh takut. Dia tak boleh menyesal. Dia tak boleh menangis. Tiba-tiba bayangan satria melintas di benaknya. Air mata Prameswari mengalir dengan deras. Pada saat inilah, terang. Golok Kebo Ireng tertahan. Gembong dari dunia hitam ini terbelalak melihat apa yang terjadi. Seorang pemuda berbaju biru terlihat menangkis goloknya dengan sebuah pedang. Bangsat!
Siapa yang mengizinkanmu untuk menyentuh wanitaku? Bentak sosok yang baru datang ini. Kebo Ireng mengenali pemuda ini. Kapan dia bergerak? Dari mana? Kenapa dia tak menyadarinya sama sekali? Berbagai pikiran berputar-putar di kepala Kebo Ireng. Namun, sebelum otaknya mencerna dengan baik, buk! Sebuah tendangan keras menyasar ke perut Kebo Ireng. Pria bercambang itu terpental 2 tombak. Ia jatuh bergedebuk dan baru berhenti setelah menghantam pagar depan. Prameswari membuka mata. Samar-samar, bayangan satria terpampang di depannya. Ning, maaf aku terlambat. Satria memeluk tubuh babak belur gadis di hadapannya. Kau datang, tanya Prameswari dengan nafas tersengal. Kupikir kau tak akan kembali. Mata Prameswari merah. Air yang jernih mulai tergenang di matanya. Mengapa kau begitu lama? Ujar sang gadis seraya membenturkan kepalanya ke dada sang pemuda. Ia pun menangis keras. Satria memandang Prameswari dengan tatapan bersalah. Ia membopong sang gadis dan melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam rumah. Namun, 2 kawan Kebo Ireng telah melesat untuk menyerang. 2 pedang tajam itu berkilat mengincar mangsa. Satria melirik sekilas. Kira-kira 3 jengkal lagi serangan lawan mengenainya. Tubuh Satria tiba-tiba menghilang. Kedua begundal dari dunia hitam itu kebingungan. Bagaimana manusia bisa menghilang begitu saja? Tadinya aku ingin membiarkan kalian hidup. Tapi karena kalian memang ingin mampus, akan kukabulkan, ujar Satria dingin. Matanya menyiratkan aura membunuh yang kuat. Kedua kawan Kebo Ireng ini terkaget. Mereka segera berpaling kanan. Pemuda berbaju biru itu ternyata sedang berdiri di atas atap 4 tombak dari tempat tadi dia berada. Bagaimana mungkin, pikir keduanya. Pada saat mereka berpikir demikian, Satria berujar. Kalian ini melihat kemana? Kedua kawan Kebo Ireng kembali terkaget. Satu suara datar tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Mereka pun segera membalikkan badan. Pada saat itulah, crash. Kedua orang dari dunia hitam ini tersungkur. Luka tebasan pedang memanjang dari dada hingga ke perut. Keduanya terjerembab dengan mata yang terbelalak. Mereka jelas ingin tahu, bagaimana caranya pemuda berbaju biru itu dapat berpindah tempat dalam sekejap. Sayang, mereka takkan pernah mendapatkan jawaban. Sebab, sorot kehidupan telah lenyap dari mata keduanya. Setelah membunuh kedua orang itu, Satria meneruskan langkahnya masuk ke kediaman Danursido. Seraya membopong Prameswari, bibir sang pemuda bersenandung. Raja Naga melipat bumi. Tanpa jejak, tanpa bunyi. Raja Naga melipat bumi. Tanpa iba, tanpa kasih. Sesampainya di dalam, Satria meletakkan Prameswari dengan perlahan di biliknya. Kau tunggulah sebentar di sini, ujar Satria pelan. Mata sang pemuda memerah melihat keadaan Prameswari saat ini. Nafas Prameswari masih tersengal dan berat. Dalam keadaan yang masih setengah sadar ini, ia memegang lengan baju Satria. Aku telah memasak ikan untukmu. Sekarang, pasti sudah dingin. Nanti, bangunkan aku. Ya, harus dihangat. Ucapan Prameswari terputus. Bibir sang gadis terkatup dan matanya terpejam. Satria terdiam untuk beberapa saat. Mata sang pemuda memerah. Tubuhnya mematung. Maafkan aku, seandainya aku tak terlambat pulang. Batin sang pemuda dalam hati. Setelah menarik nafas berat, Satria bergegas keluar. Sesampainya di halaman, Satria tak menemukan siapa-siapa. Nampaknya, Kebo Ireng dan kedua kawannya yang tersisa telah melarikan diri. Sialan, maki Satria geram. Sang pemuda kemudian duduk bersila dan memejamkan mata. Ia mengatur nafas sebanyak 3 kali. Setelah nafas ketiga, ia membuka mata dan langsung berkelebat ke arah selatan. Sementara itu,
3 sosok berbaju hitam terlihat berlari dengan tergesa-gesa. Nafas mereka sudah terengah-engah, tapi ketiganya seperti enggan untuk berhenti. Kebo Ireng, siapa pemuda berbaju biru tadi? Tanya seseorang yang bertubuh jangkung. Sambil berlari, ia terlihat memegangi tangan kirinya yang terluka. Aku tak tahu siapa dia Gundal. Tapi aku pernah melihatnya bertarung saat di hutan Waru. Dia orang yang sangat sakti. Saat ini kita harus mundur dulu. Jawab Kebo Ireng. Lelaki yang bernama Gundal menoleh pada kawannya. Danar, bagaimana keadaanmu? Dadaku masih agak nyeri karena beradu pukulan dengan gadis tadi Kang. Tapi, kalau untuk lari, aku masih sanggup, jawab Danar. Kebo Ireng mendengus. Ia tak menyangka urusannya akan menjadi begini. Ia tak tahu kalau gadis dan pemuda itu akan muncul di kediaman Danur Sido. Sang gadis mungkin masih bisa diatasi olehnya. Tapi untuk sang pemuda, Kebo Ireng tak yakin. Kalian ini buru-buru sekali. Datang tak diundang, pergi tak pamitan. Satu suara dari arah depan mengagetkan Kebo Ireng dan kawan-kawan. Mereka bertiga segera menghentikan lari dan menatap penuh waspada. Firasat Kebo Ireng tak enak. Betul saja, dari balik sebuah pohon beringin, muncul satu sosok berbaju biru. Pemuda itu berjalan santai, tapi matanya menyiratkan aura membunuh yang kental. Kau, kata Kebo Ireng seraya menunjuk-nunjuk. Ya, ini aku. Kenapa? Apa kau kangen padaku? Tanya Satria dengan tatapan dingin. Kebo Ireng menggeleng, tak mungkin. Kami sudah pergi jauh. Seharusnya tak mungkin. Tanpa sadar, Kebo Ireng dan kawan-kawan melangkah mundur. Satria mengangkat dagunya. Ia memandang ketiga orang ini dengan tatapan merendahkan. Seolah ia sedang melihat 3 ekor lalat yang menempel pada kotoran. Apa yang tak mungkin? Kau pikir ada yang bisa lolos dari Raja Naga memburu mangsa? Konyol sekali, ejek Satria. Kening Kebo Ireng mengernyit. Apa? Raja Naga, apa maksudmu? Satria menghunus pedangnya. Bilah pedang berwarna biru itu terlihat berkilat karena terpaan sinar rembulan. Maksudnya adalah akulah sang Raja Naga dari Teluk Laut Barat. Usai berkata begitu, Satria berkelebat cepat. Dalam sekejap, ia sudah 5 langkah di belakang Kebo Ireng dan kawan-kawan. Sang pemuda menyarungkan pedang, lalu berjalan meninggalkan para begundal itu tanpa menoleh lagi. Sambil pergi, ia bersenandung. Raja Naga membelah ombak, memukul karang tanpa henti. Raja Naga membelah ombak, pantai dipecah, semua mati. Ucapan sang pemuda terdengar membahana bagi Kebo Ireng dan kawan-kawan. Telinga mereka berdengung karena bunyi yang terasa menusuk. Gundal, apa yang terjadi pada lehermu? Kenapa ada darah yang keluar? Tanya Kebo Ireng. Gundal memegang lehernya. Ia ingin berteriak saat melihat tangannya berlumuran darah. Namun, sekejap kemudian, Gundal tak lagi mampu bersuara. Kepalanya sudah menggelinding jatuh. Kebo Ireng menoleh pada Danar. Kawannya itu ternyata sudah terjerembab dengan kondisi yang sama seperti Gundal. Refleks, Kebo Ireng memegang lehernya. Ia menyeka-nyeka. Setelah melihat bahwa di telapak tangannya tak ada darah, Kebo Ireng menarik nafas lega. Ia pun memutuskan untuk lari. Namun, saat mau lari, Kebo Ireng jatuh terjerembab ke bumi. Ia melihat ke bawah. Saat itulah ia baru menyadari, tubuhnya sudah terbelah sebatas paha. Kebo Ireng mendelik tak percaya. Rasa sakit dan perih sekarang mulai menjalar. Mantan pemimpin Warok dari Goa Kelelawar ini menjerit kesakitan. Darah terus mengalir dengan deras. Setelah menggelepar beberapa kali, penjahat kejam ini akhirnya tewas mengenaskan. Pagi menjelang di seluruh wilayah Desa Curah. Burung-burung berkicau menyambut pergantian hari. Mereka bernyanyi dengan riang, memantik terbitnya rasa senang bagi siapapun yang mendengarnya. Langit pagi terlihat jelas dan bersih.
Angin yang berhembus perlahan menyibak tirai jendela hingga bergoyang. Prameswari membuka mata. Untuk sesaat, pandangannya masih agak kabur. Ketika mengerjapkan mata, sesosok berbaju biru terlihat duduk di kursi yang ada di sebelah ranjang. Satria, pekik Prameswari gembira. Ia segera memeluk sosok berbaju biru. Syukurlah, akhirnya kau bangun juga. Suara sosok berbaju biru ini mengejutkan Prameswari. Paman, Prameswari terkejut. Kenapa Paman memakai baju berwarna biru? Tanya Prameswari antara malu dan sebal. Danur Sido tertawa terkekeh-kekeh. Kenapa? Sejak kapan aku tak boleh memakai baju berwarna biru? Pipi Prameswari memerah, bukan. Maksudku bukan itu. Danur Sido menarik nafas panjang. Apa kau mencari Satria? Prameswari menunduk. Ia tak menjawab, tapi kedua tangannya terlihat menggenggam erat seprai. Danur Sido melirik, dasar anak gadis. Pikir pria paruh baya ini. Satria sudah pergi, ujar Danur Sido pendek. Ucapan ini seperti petir di siang bolong bagi Prameswari. Apa? Sudah pergi? Kemana? Apa Paman tidak mencegahnya? Mengapa membiarkannya pergi? Tak terasa, linangan air mata bercucuran membasahi pipinya. Danur Sido kembali menghela nafas. Anakku, bukan aku yang tak mau mencegahnya. Tapi, dia memang harus pergi. Danur Sido menghentikan ucapannya. Begini saja, nanti akan aku ceritakan semuanya padamu. Sekarang kau pergilah membersihkan diri dan ganti pakaian. Kau sudah 3 hari ini tak sadarkan diri. Prameswari terkejut. Apa? 3 hari? Danur Sido bangkit dari kursinya. Sebelum keluar, ia berkata, Satria baru berangkat tadi pagi. Ia terus menungguimu selama 3 hari ini. Siang dan malam. Bahkan terkadang ia tak terlihat menyentuh makanan yang kami sediakan. Luka dalam yang kau derita cukup parah. Beruntung pemuda itu rutin menyalurkan tenaga dalamnya padamu. Jika tidak, Danur Sido tak melanjutkan ucapannya. Ia hanya menggelengkan kepala dan melangkah keluar dari kamar Prameswari. Sang gadis mendesah. Pikirannya berputar-putar. Setelah terdiam beberapa saat, ia beranjak dari ranjangnya. Sepembakaran 2 dupa kemudian, Prameswari keluar dari kamar. Sang gadis sudah berganti pakaian. Ia terlihat segar dan cantik. Mbok Darmi yang saat itu tengah beberes terkejut melihat Prameswari keluar dari kamar. Oh, Nduk. Simbok senang sekali karena kamu sudah sadar. Syukurlah, ujar pelayan tua itu seraya memegang tangan Prameswari lembut. Maaf ya Mbok, aku sudah membuatmu khawatir. Mbok Darmi menggeleng, tidak apa-apa Cak Ayu. Untung ada Raden Satria. Prameswari tersenyum, Mbok, Paman Danur mana? Ada di serambi depan. Tadi Raden Danur minta dibuatkan kopi. Ini, kamu yang antar ya, ujar Mbok Darmi seraya menyerahkan segelas kopi. Prameswari menerima gelas itu dengan hati-hati. Meski pelayan, Mbok Darmi sudah sangat lama berada di kediaman Danur Sido. Bahkan, ia turut merawat Prameswari sejak kecil. Itulah kenapa, semua yang ada di rumah ini memperlakukan Mbok Darmi seperti orang tua. Makasih ya Mbok, ujar Prameswari yang langung bergegas ke serambi depan. Di serambi depan, Danur Sido sedang berdiri guna mengawasi beberapa tukang yang tengah bekerja. Akibat keributan kemarin, kediamannya mengalami beberapa kerusakan. Paman, ini kopi dari Mbok Darmi, suara Prameswari membuat Danur Sido menoleh. Terima kasih, ujar Danur Sido yang segera duduk. Ia menyeruput kopi yang disuguhkan. Mbok Darmi kalau bikin kopi memang mantap. Puji Danur Sido puas. Lalu, seraya agak memelankan suara, pria parubaya ini menambahkan, lebih enak dari buatan bibimu. Oh, jadi begitu. Satu suara yang tiba-tiba muncul mengagetkan Danur Sido. Ia sontak menoleh dan mendapati istrinya berdiri di pintu sambil memegang piring berisi pisang goreng. Danur Sido tertawa,
Hahaha. Kalau kopi, di Ajeng memang harus banyak belajar pada Mbok Darmi. Tapi, kalau masakan, kamu yang nomor 1. Makanya aku selalu betah di rumah, iya kan? Bilastri menanggapi itu dengan senyuman lebar. Ia pun turut duduk di samping suaminya. Prameswari memperhatikan bahwa kini paman dan bibinya tampak rileks. Tidak seperti beberapa hari lalu yang seolah tegang dan menyembunyikan sesuatu. Hal ini membuat rasa penasaran sang gadis makin menjadi-jadi. Paman, sebetulnya apa yang terjadi? Mendengar pertanyaan ini, Danursido memperbaiki posisi duduknya. Karena kau sudah bertanya, maka akan aku ceritakan. Sebetulnya, aku adalah mata-mata dari kerajaan Lodaya. Suatu hari, saat aku mengantarkan barang ke kota raja, Senopati Lembu Geni memanggilku. Beliau menyampaikan bahwa menurut laporan rahasia, ada pergerakan yang mencurigakan di wilayah desa Curah dan dusun-dusun sekitarnya. Aku secara khusus diminta untuk mengawasi beberapa nama, salah satunya adalah Wedana Duryono. Selama berbulan-bulan, aku rutin mengirimkan laporan. Namun, semuanya tampak biasa-biasa saja. Hingga kira-kira 4 bulan lalu, urusannya menjadi semakin jelas. Ternyata mereka merencanakan pemberontakan. Prameswari mendengarkan dengan seksama. Danursido meneguk kopinya sekali. Setelah itu, ia melanjutkan, aku diminta untuk menyusup ke dalam gerakan itu dan selama beberapa lama memainkan peranku untuk menjadi pendukung utama logistik pangan para pemberontak. Hingga kira-kira 3 hari lalu, terjadi peristiwa yang besar. Peristiwa apa paman? Tanya Prameswari. Danursido menjawab, kau ingat saat kita sedang makan siang. Lalu tiba-tiba ada salah seorang pengawal yang datang dan membisikkan sesuatu padaku. Prameswari mengangguk, aku ingat. Waktu itu paman tiba-tiba langsung pergi, kan? Katanya ada urusan di sawah. Danursido mengangguk, ya. Sebetulnya, waktu itu aku mendapat kabar bahwa pasukan Senopati Lembu Geni dijebak musuh di sebuah lembah, dekat sungai Kali Adem. Sepertinya, ada yang membocorkan pergerakan pasukan Gusti Senopati. Itulah kenapa aku berangkat ke sana membawa sekitar 100 pengawal yang ada. Namun sayang, di perjalanan, rombonganku dicegat ratusan prajurit pemberontak. Kami terpaksa bertempur mati-matian. Karena kalah jumlah, dalam waktu yang tidak lama, hampir semua orang-orangku tewas dibunuh. Aku juga sudah hampir tewas. Beruntung pada saat itu Satria datang. Prameswari terkejut, apa? Satria, bagaimana bisa? Danursido tersenyum. Ia menatap serius pada Prameswari, ia mendengar berita yang disampaikan oleh pengawal padaku saat kita di meja makan. Pemuda itu bukan main-main ternyata. Oh, hanya itu ucapan yang terlontar dari bibir Prameswari. Sang gadis ingat betul, saat kejadian, Satria malah tampak asyik makan dan sama sekali tak peduli. Siapa sangka ternyata telinga sang pemuda menangkap berita penting yang dibawakan. Danursido kembali melanjutkan, pemuda itu menghabisi banyak musuh sendirian. Serangan-serangannya ganas dan mematikan. Sekilas terlihat kejam, tapi dalam keadaan tertentu, sikap ini memang diperlukan. Setelah menyelamatkanku, kami bersama-sama menuju ke lembah Kali Adem dan menolong Gusti Senopati. Di sana, kelompok dari Penewu Soma sebetulnya sudah datang. Namun, baru setelah Satria turut campur, keadaan bisa kita balikkan. Aku ingat betul bagaimana Gusti Senopati sampai memeluk erat Satria dan menepuk-nepuk pundaknya karena bangga. Prameswari mengangguk-angguk. Ia tak menduga bahwa Satria ternyata terlibat dalam banyak peristiwa besar hari itu. Tiba-tiba sang gadis teringat sesuatu. Barulah setelah itu ia kembali ke kediaman paman, dan menolong kami, kan? Sang gadis ingin memastikan. Danursido mengangguk, betul. Itulah kenapa dia agak terlambat pulang. Dan sungguh, jika ia datang sedikit lebih terlambat, mungkin nyawamu tak akan tertolong. Jika itu yang terjadi,
aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Paman, jangan menyalahkan dirimu. Jika aku tertimpa kemalangan, itu semua bukan salahmu, ujar Prameswari lembut. Satria sudah banyak membantu, tidak hanya keluarga kita, tapi juga warga desa dan kerajaan. Seperti yang Bibi bilang, dia pemuda yang baik. Bilastri yang sedari tadi diam ikut nimbrung dalam obrolan. Prameswari mengangguk. Lalu, sekarang dia pergi kemana? Danur Sido menjawab, dia bilang akan ke kota raja. Gusti Senopati yang memintanya untuk datang sebab ada beberapa hal yang mau dibicarakan. Namun, Satria mengatakan dia ingin ke suatu tempat dulu. Habis itu, baru akan ke kota raja. Kening Prameswari mengernyit. Ekspresinya tampak tak puas, jadi, dia tak bilang akan kemana dulu. Danur Sido dan Bilastri kompak menggeleng. Prameswari menghela nafas kecewa. Jangan terlalu kecewa, Satria bilang dia akan menemuimu suatu saat nanti. Atau, kalau kau ingin bertemu dengannya lagi, kau nanti bisa menyusul ke kota raja. Akan kukirimkan surat pada Gusti Senopati agar beliau mengabari saat Satria sudah tiba di sana. Kata Danur Sido. Mata Prameswari berbinar. Terima kasih, Paman. Wajah sang gadis tak lagi kusut. Melihat betapa cepatnya ekspresi keponakannya ini berubah, Bilastri geleng-geleng kepala. Prameswari sambil malu-malu bertanya, Bibi, apakah Satria ada titip pesan sesuatu untukku? Bilasti menjawab sambil tersenyum, ada. Apa itu? Tanya Prameswari dengan tak sabar. Wajahnya begitu bercahaya sekarang. Kamu yakin mau dengar? Prameswari mengangguk. Satria bilang ini tentang apa yang dia rasakan. Jadi sebetulnya dia mau bilang langsung jika ada kesempatan. Kamu yakin mau dengar dari Bibi? Tanya Bilastri lagi. Prameswari memasang tampang tak senang, mengapa Bibi jadi berputar-putar. Katakan saja, Bi, aku ingin tahu apa yang dia rasakan. Bilastri mendesah, dasar tak sabaran. Batin wanita paruh baya ini. Ya sudah, Bibi katakan. Satria bilang, ikan yang kamu goreng rasanya cukup enak. Cuma, sisi sebelah kirinya agak kurang matang. Mendengar pesan ini, Prameswari cemberut, sialan. Jadi, maksud dari tentang apa yang dia rasakan itu bukanlah perasaan, melainkan rasa makanan. Sang gadis segera pergi masuk dan membanting pintu karena sebal. Melihat tingkah keponakannya, Danur Sido dan Bilastri hanya tersenyum-senyum. Dasar anak muda, begitu batin keduanya. Tamat. Nantikan kisah Satria Samudera selanjutnya di buku kedua, Petaka Ilmu Hitam.